Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita dari kelas 3C2, mahasiswa fisioterapi dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama itu ada pengertian dari VO2 max ataupun apa sih itu VO2 max. Kemudian cara pengukuran VO2 max, kemudian cara meningkatkan VO2 max dan juga latihan untuk penguatan otot. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari VO2 max. Nah, VO2 max itu adalah volume oksigen maksimal. Adapun definisi dari VO2 max itu yaitu berapa oksigen yang bisa ditampung oleh jantung pada saat melakukan olahraga, ataupun volume oksigen maksimal yang dapat diedarkan ataupun yang dapat dipompa oleh jantung pada saat kita melakukan olahraga. Pada saat berolahraga, otot-otot kita itu bekerja, dan untuk berkontraksi, otot membutuhkan oksigen. Nah, kenapa sih oksigen itu bisa sampai ke otot? Karena kan oksigen itu dia berasal dari darah, berada di darah, kemudian dia diikat oleh hemoglobin, kemudian dia dipompa ke jantung, dari jantung kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, VO2 max ini dia bisa digunakan sebagai parameter kardiorespiratory fitness ataupun kebugaran dari jantung dan paru-paru. Nah, kebugaran jantung itu bisa dikatakan bagus apabila denyut jantungnya itu rendah, tetapi oksigen yang dikeluarkan itu banyak. Nah, itu menandakan bahwa orang itu ataupun atlet tersebut sering berlatih, sehingga jantungnya dia beradaptasi, sudah mengalami adaptasi. Nah, kesimpulannya, VO2 max itu dia adalah volume oksigen maksimal yang bisa ditransport ataupun yang bisa dipompa oleh jantung, yang kemudian akan dialirkan ke seluruh tubuh. VO2 max ini dia digunakan sebagai parameter untuk mengetahui apakah tubuh kita itu bugar atau tidak, dan juga untuk mengetahui performance tubuh kita apakah mudah capek atau tidak. Selanjutnya itu adalah pengukuran VO2 max. Pengukuran yang pertama itu bisa dengan lari dengan menggunakan parameter heart rate. Tes itu dilakukan di atas treadmill, kemudian kita bisa melihat heart rate pada saat sebelum dan sesudah latihan. Nah, dengan itu kita bisa mengetahui berapa ukuran VO2 max kita. Kemudian tes yang kedua itu adalah tes secara langsung dengan menggunakan masker yang cukup. Nah, dengan itu kita bisa mengetahui berapa VO2 max kita. Ataupun ada juga smartphone yang bisa mengukur sendiri berapa VO2 max kita. Tetapi pengukuran dengan lari ataupun pengukuran secara langsung dengan menggunakan masker tadi lebih baik ketimbang menggunakan smartphone. Selanjutnya itu adalah cara untuk peningkatan VO2 max. Yang pertama itu dengan melakukan latihan endurance. Nah, latihan ini dilakukan dengan durasi yang cukup panjang, karena semakin lama kita latihan itu jantung akan beradaptasi. Nah, apabila jantung sudah beradaptasi, maka sekali pompa oksigen yang dikeluarkan itu akan banyak. Kemudian latihan yang kedua itu ada latihan interval, misalnya itu lari ataupun olahraga dengan menggunakan intensitas yang cukup tinggi, tetapi diselangi dengan intensitas yang rendah. Latihan intensitas yang tinggi dulu, kemudian rendah, kemudian tinggi lagi. Nah, kenapa sih menggunakan intensitas yang rendah? Karena setelah melakukan intensitas yang rendah itu akan ada yang namanya defisit oksigen. Nah, defisit oksigen ini di mana tubuh beradaptasi bahwa dia itu sedang mengalami kekurangan oksigen. Selanjutnya latihan yang terakhir itu yaitu dengan latihan penguatan otot. Apa sih hubungannya VO2 max dengan latihan penguatan otot? Karena apabila otot kita sudah kuat, maka oksigen yang dibutuhkan itu juga sedikit, dan sebaliknya
apabila otot kita lemah, maka oksigen yang dibutuhkan itu juga cukup banyak. Selanjutnya itu adalah latihan untuk penguatan otot. Nah, sebelum itu ada formula untuk menghitung seberapa besar VO2 max kita. Tapi formula ini belum akurat, tetapi cukup untuk dijadikan dasar untuk mengetahui kemampuan ataupun seberapa besar VO2 max kita. Formulanya itu 15 dikali maksimal dari heart rate per rest heart rate. Nah, maksimal heart rate ini diukur dari 220 dikurang umur kita. Kita misalkan umurnya itu 30 tahun, berarti 220 dikurang 30 sama dengan 190. Kemudian masukkan ke rumusnya tadi 15 dikali 190 per 80, kita permisalkan rest heart rate-nya itu 80. Maka hasilnya itu 36 kali. Oke, latihan yang pertama itu adalah latihan meningkatkan kapasitas kardio ataupun kapasitas oksigennya, yaitu dilakukan dengan lari dengan durasi 4 menit dengan 4 kali set. Nah, apabila kita sudah mampu melakukan 4 set, maka setnya itu bisa dinaikkan menjadi 6, 8, dan seterusnya. Kemudian latihan ini dia istirahatnya 2 menit dan dilakukan selama 6 kali. Nah, selama istirahat itu tubuh kita tidak boleh berhenti bergerak, karena apabila kita berhenti bergerak ataupun diam, maka tubuh kita itu akan menganggap bahwa aktivitasnya itu atau pekerjaannya itu sudah selesai. Nah, pada latihan ini kaki kiri kita gunakan 10 kali dan juga kaki kanan 10 kali. Nah, pada saat di akhir gerakan itu usahakan badan dalam posisi tegak. Selanjutnya itu dengan melakukan loncatan dilakukan dengan 5 kali. Nah, pas baliknya itu boleh berjalan. Dan seperti biasa, pada saat istirahat tidak boleh berhenti bergerak, karena nanti tubuh akan menganggap bahwa pekerjaannya sudah selesai. Selanjutnya itu ada push up. Pada saat push up, posisi tubuh kita harus benar-benar ke bawah, tidak nungging ke atas. Dan juga perhatikan posisi bahu. Posisi bahu tidak terlalu keluar ke depan, dan dia harus benar-benar lurus ke bawah. Keuntungan lainnya dari push up ini yaitu bisa melatih punggung ataupun core kita. Selanjutnya itu latihan, dia menggunakan otot bagian atas, pinggung, lower back, dan juga kaki. Nah, gerakan ini dilakukan dengan melangkahkan kaki kanan ke depan dan kaki kiri ke belakang. Nah, pada saat melangkah, usahakan badan kita itu dalam keadaan tegak. Usahakan juga tangan kita bisa menyentuh kaki kanan kita ke depan. Selanjutnya itu ada Harvard Step Test. Nah, Harvard Step Test Selanjutnya itu ada Harvard Step Test. Nah, Harvard Step Test ini dia digunakan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan juga untuk meningkatkan VO2 max kita. Adapun tes yang dilakukan itu yaitu dengan naik turun tangga ataupun balok setinggi 5 meter dengan irama metronom selama 120 per menit. Kemudian setelah itu istirahat sebentar. Kemudian setelah itu diambil data dari denyut nadi pertama, kedua, dan 3. Nah, data tersebut diambil masing-masing selama 30 detik. Untuk denyut nadi pertamanya 30 detik, denyut nadi kedua 30 detik, dan juga denyut nadi ketiganya 30 detik. Nah, setelah itu dari data denyut nadi itu kita dapat mengetahui data VO2 max ataupun kebugaran jasmaninya. Kemudian rumus untuk Harvard Step Test ini yaitu durasi diubah ke detik dikali 100 per 2 dikali denyut nadi pertama ditambah denyut nadi kedua ditambah denyut nadi ketiga. Nah, untuk indeks yang baik dikatakan baik apabila lebih dari 90 itu baik sekali, kemudian 80 sampai 89 itu baik, kemudian 65 sampai 79 itu rata-rata, kemudian
55 sampai 64 itu dia kurang dari rata-rata, kemudian kurang dari 55 itu dikatakan indeksnya jelek ataupun buruk. Demikian beberapa penjelasan mengenai VO2 max, pengukuran dan cara peningkatan VO2 max yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.